Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastin Ibrahim dengan NIM 241022004. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu tugas presentasi materi tentang nasik dan mansuk dalam studi Al-Quran pada mata kuliah Al-Quran Hadis oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rifian Panigoro. Baik, langsung saja untuk materinya, memahami nasik dan mansuk dalam studi Al-Quran. Pengertian nasik dan mansuk. Nasik dan mansuk adalah konsep penting dalam studi Al-Quran dan hadits. Konsep ini berkaitan dengan penghapusan atau pembatalan hukum syariat dalam suatu ayat atau hadis oleh ayat atau hadis yang datang setelahnya. Pemahaman tentang nasik dan mansuk membantu kita memahami bagaimana hukum Islam berkembang seiring waktu. Konsep ini hanya berlaku dalam aspek hukum syariat dan tidak berlaku dalam aspek akidah atau keyakinan. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Nasik adalah hukum baru yang menggantikan atau menghapus hukum sebelumnya, sedangkan mansuk adalah hukum yang dihapus atau dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian. Selanjutnya, jenis-jenis nasik berdasarkan sumber. Pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu ayat dalam Al-Quran yang hukumnya dihapus dan digantikan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Ini adalah jenis nasak yang paling umum. Kedua, nasak hadis dengan hadis. Sebuah hadis dapat menasak hadis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam hadis juga dapat berubah seiring waktu. Ketiga, nasak hadis dengan Al-Quran, yaitu hadis yang hukumnya dihapus oleh ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada hadis. Selanjutnya, contoh nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Perubahan hukum masa iddah wanita yang ditinggal suami. Ayat mansuknya adalah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun tanpa disuruh keluar dari rumahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 240. Sedangkan ayat nasiknya adalah, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu iddah selama 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Maknanya masa iddah berubah dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, contoh nasak hadis dengan Al-Quran. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam berziarah kubur. Namun, larangan ini dihapus oleh Al-Quran dalam Quran Surah At-Takatsur ayat 1-2 yang memberi pemahaman tentang pentingnya mengingat kematian. Larangan awalnya itu ziarah kubur dilarang. Nah, setelah dinasak, ziarah kubur diperbolehkan untuk tujuan mengingat akhirat. Selanjutnya, jenis-jenis nasik berdasarkan bentuk. Pertama, nasak hukum dan bacaan. Ayat dihapus hukumnya dan bacaannya dari Al-Quran. Kedua, nasak bacaan. Hukum tetap, ayat yang bacaannya dihapus tetapi hukumnya masih diterapkan. Ketiga, nasak hukum. Bacaan tetap, ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Selanjutnya, contoh nasak berdasarkan bentuk nasak hukum dan bacaan. Ayat tentang rajam bagi pezina mushan atau sudah menikah. Bacaannya tidak lagi ada dalam mushaf Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku melalui hadis. Nasak bacaan, hukum tetap. Hadis menyebutkan bahwa ayat tentang menyusui 10 kali diubah menjadi 5 kali. Bacaannya dihapus tetapi hukumnya tetap. Selanjutnya, nasak hukum bacaan tetap. Quran Surah Al-Baqarah ayat 240 tentang masa iddah 1 tahun. Bacaannya masih ada tetapi hukumnya telah digantikan oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Baik, itulah penjelasan materi dari saya tentang nasik dan mansuk. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai materi di atas. Pertama, mengapa Allah memperbolehkan adanya penghapusan hukum dalam Al-Quran? Jawabannya karena Islam bersifat dinamis dan hukum disesuaikan dengan kondisi umat saat itu. Kedua,
apa dampak tidak memahami konsep nasikh dan mansukh dalam penafsiran hukum Islam? Jawabannya, bisa menyebabkan salah paham dan menerapkan hukum yang sudah tidak berlaku. Ketiga, bagaimana kita bisa membedakan antara ayat yang dinasak dan tidak? Nah, dengan kajian tafsir, asbabun nuzul, dan pendapat para ulama. Keempat, jika hukum bisa berubah, apakah itu bertentangan dengan sifat keabadian Al-Quran? Tidak, karena yang berubah adalah hukum praktis, bukan nilai dan ajarannya. Terakhir, pertanyaannya adalah apa hikmah dibalik perubahan hukum dalam syariat Islam? Nah, jawabannya adalah untuk menjaga kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.